Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rasita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai penjelasan materi pada pertemuan 2 oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang mana beliau membahas mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Dalam video tersebut, Bapak menjelaskan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan bagaimana cara memuaskannya. Contohnya itu ya kayak manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, misalkan kebutuhan makanannya. Nah, otomatis kan manusia itu harus berusaha, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kemudian Bapak juga menjelaskan ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu merupakan ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan juga Qiyas. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan memberikan pengertian ekonomi Islam dari beberapa para ahli. Yang pertama itu dari Umair Capra. Umair Capra mengemukakan bahwasanya ekonomi Islam itu diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membentuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan makosyid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, dan membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan juga jaringan moral masyarakat. Dan yang kedua itu ada ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam itu sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi memang pada dasarnya ekonomi Islam itu sangat kental atau sangat erat sekali hubungannya dengan nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Dalam video tersebut, Bapak juga menampilkan PowerPoint tentang yang menjelaskan tentang perbedaan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan juga ekonomi sosialis. Dalam video tersebut, perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis itu ada 5 ya. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya, berdasarkan sumber. Terus yang kedua itu berdasarkan kompetisinya. Terus yang ketiga itu berdasarkan hak miliknya. Terus yang keempat itu berdasarkan kesejahteraannya. Terus yang kelima itu berdasarkan mekanisme pasarnya. Nah, menurut sumber yang saya baca juga, perbedaan ekonomi Islam kapitalis, Islam, dan juga sosialis itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan sumber kekayaan, yang kedua berdasarkan kepemilikan, yang ketiga itu berdasarkan gaya hidup perorangan. Yang pertama itu berdasarkan sumber kekayaannya ya. Sumber kekayaan dalam ekonomi Islam itu, sumber kekayaannya itu alam semesta, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sumber kekayaan pada ekonomi kapitalis itu sumber kekayaannya sangat langka, sama dengan sumber kekayaan ekonomi sosialis. Dan yang kedua itu adalah kepemilikan. Nah, kepemilikan dalam ekonomi Islam itu yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, kepemilikan itu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan pada ekonomi sosialis, kepemilikan sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja, yakni buruh. Dan yang ketiga itu ada tujuan gaya hidup perorangan. Pada ekonomi Islam, tujuan gaya hidup perorangan itu untuk mencapai kemakmuran, falah di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan pada ekonomi kapitalis, tujuan gaya hidup perorangan itu untuk kepuasan pribadi. Sedangkan pada ekonomi sosialis, tujuan gaya hidup perorangan itu untuk kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Kemudian ada sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Yang pertama itu Al-Quran ya. Nah, Al-Quran itu di dalamnya itu
telah dibahas bagaimana caranya kita mengkonsumsi, bagaimana caranya agar kita itu berkonsumsi tidak boleh berlebihan. Jadi telah diatur pas-pasnya saja ya. Terus yang kedua itu bagaimana kita itu mengkonsumsi produk-produk yang halal. Terus ada sunnah ya. Sunnah Nabi itu ya, itu diatur tentang jual beli, akad, utang piutang, sewa menyewa, dan juga kerjasama yang benar dan baik. Terus yang ketiga itu ada ijma. Ijma itu kesepakatan mujtahid muslim dari suatu periode setelah wafatnya Nabi tentang suatu masalah hukum Islam. Dan yang keempat itu ada qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dan juga ada dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam pada video yang Bapak jelaskan itu ada 6. Yang pertama itu ada tauhid, yaitu keesaan Allah. Dan yang kedua itu ada sidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang ketiga itu ada mengakui hak milik individu dan umum. Dan yang keempat ada al-adalah, yaitu keadilan. Dan yang kelima adalah al-tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang keenam itu ada al-ta'awun, yaitu tolong-menolong. Pada sumber yang saya baca, itu dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 5. Yang pertama itu ada tauhid, yaitu ya tadi keesaan Allah. Jadi yakin gitu loh bahwa keesaan Allah, dan juga sadar bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua itu berdasarkan contoh dari Rasulullah. Contohnya itu yaitu sidik dan amanah. Sidik artinya benar, jujur, dan amanah itu dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu mengakui hak milik. Hak milik di sini ya, kepemilikan itu terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonominya. Dan yang keempat itu ada keseimbangan. Jadi keseimbangan itu pengaruhnya itu terlihat pada berbagai aspek-aspek lingkungan ekonomi muslim. Misalkan dari kesederhanaannya, cara dia berhemat, dan juga menjauhi pemborosan. Dan yang kelima itu ada keadilan. Keadilan di sini tuh berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam. Keadilan juga harus diterapkan pada semua kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Kemudian dalam video tersebut, Bapak menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Maghrib itu kepanjangan dari maisir, goror, dan juga riba. Maisir itu seperti judi, goror itu tipu menipu, sedangkan riba yaitu sistem bunga. Riba sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada riba fad dan ada riba nasiah. Riba fad itu tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis. Sedangkan riba nasiah itu ya kelebihan hutang yang merupakan kelebihan dari jangka waktu yang telah ditentukan. Namun dari sumber yang saya baca, prinsip ekonomi Islam itu ada 10. Yang pertama itu ada tauhid, dan yang kedua itu ada maslahah dan juga falah, dan yang ketiga itu ada khalifah. Dan yang keempat itu ada al-amwal atau harta, dan yang kelima itu ada al-adil atau keadilan, dan yang keenam itu ada uhuwah atau persaudaraan, dan yang ketujuh ada akhlak atau etika, dan yang kedelapan ada ulil amri atau pemimpin, dan yang kesembilan itu ada al-huriyah dan al-mas'uliyah, dan yang kesepuluh itu ada berjamaah atau kerjasama. Dan dalam video tersebut, Bapak juga mencantumkan atau menjelaskan karakteristik dari ekonomi Islam itu sendiri. Dalam video tersebut, karakteristik ekonomi Islam itu ada 8, yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah syariah dan akhlak. Dan yang kedua itu ada harta kepunyaan semua manusia sebagai khalifah, dan juga larangan goror, maisir, dan riba. Dan yang keempat itu ada keadilan dan juga keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima itu keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam itu bimbingan konsumsi, dan yang ketujuh petunjuk investasi, dan yang kedelapan zakat. Pada sumber yang saya baca sebelumnya, karakteristik dari ekonomi Islam itu ada 5. Yang pertama itu mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktik riba. Nah, salah satu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri kan solid, kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang telah jelas dalam konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad mudharabah yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis bunga.
Dan yang kedua itu bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya, memang ekonomi Islam itu bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Dan yang ketiga itu menghadirkan kebebasan sesuai ekonomi sesuai dengan akidah. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi Islam itu berarti setiap individu apapun golongannya itu dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dalam praktek syirkah, yakni praktek kerjasama dua pihak atau lebih dalam hal keuntungan ataupun kerugian. Yang keempat itu menyeimbangkan motif material dan spiritual rohani dan juga jasmani. Jadi karakteristik ekonomi syariah itu memang antara keseimbangan antara rohani dan juga jasmaninya. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan juga keuntungan harus sejalan dengan motif spiritual dalam ekonomi syariah. Kemudian yang kelima yaitu mengetahui kepemilikan multijenis. Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multijenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam memulakan penguasaan atau sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut. Sebagai contohnya itu kepemilikan harta oleh seseorang. Jadi bebas untuk melaksanakan harta tersebut dan orang lain tidak dipergunakan untuk menggunakan harta tersebut sesuai yang dilarang dan sesuai dengan juga surat Al-Maidah ayat 120. Jadi kesimpulannya yaitu ekonomi Islam itu suatu pengetahuan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang didasari oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang saja, melainkan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini agar mencapai kesejahteraan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan tanggapan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.